hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Teman-teman, mungkin teman-teman seperti saya juga ya, sering mendengar quote ataupun nasihat, manfaatkanlah fintech atau teknologi keuangan itu secara bijaksana. Menggunakan dengan cara bijaksana adalah kunci untuk mengoptimalkan manfaatnya tanpa menghadapi resiko yang tidak diinginkan. Pertanyaannya, memanfaatkan fintech dengan bijaksana itu seperti apa? Saksikan episode ini sampai akhir ya. Oke, kalau menurut saya cara manfaatkan fintech yang sederhana itu mungkin ada sekitar 10 lah ya, yang perlu kita cermati dalam kita bertransaksi atau menggunakan fintech. Yang pertama itu lakukan riset dan pemilihan platform. Jadi teman-teman sebelum menggunakan platform fintech tertentu, lakukan dulu riset yang total menyeluruh tentang reputasi dan keamanan dari penyedia layanan. Pastikan platform tersebut memiliki izin dan regulasi yang sesuai dari otoritas keuangan yang relevan seperti Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan. Lalu kalau sudah terbukti dia authorized, baru pilih platform yang telah terbukti aman dan handal di antara pilihan-pilihan tersebut. Nah, yang kedua, lindungi data pribadi. Caranya, saat kita menggunakan layanan fintech, kita itu akan diminta untuk memberikan data pribadi dan informasi keuangan kita. Nah, kita pastikan mengerti bagaimana data kita akan digunakan dan dijamin keamanannya oleh pemberi layanan atau aplikasi tersebut. Periksa kebijakan privasi platform tersebut dan pastikan kita memberikan data hanya kepada pihak yang kita percaya. Memang ya, kalau teman-teman perhatikan platform-platform itu biasanya dalam bahasa Inggris panjang sekali, kemudian juga diksi-diksinya diksi-diksi yang tidak umum mungkin buat sebagian orang, biasanya masalah hukum, sehingga cenderung pengguna itu udah langsung klik skip gitu, atau connect atau next gitu. Tapi saya sarankan perhatikan, baca minimal poin-poin pentingnya gitu. Nah, yang ketiga adalah gunakan password yang kuat dan aman. Jadi saat teman-teman mendaftar atau masuk ke platform fintech tertentu, selalu gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Terus hindari nih menggunakan informasi pribadi atau kombinasi angka atau kombinasi kata yang mudah ditebak seperti tanggal lahir, nama kita, singkatan nama kita, pasangan kita, anak, orang tua, atau yang banyak orang yang bisa menebaknya gitu. Jadi betul-betul gunakan kombinasi angka, huruf, baik besar maupun kecil, kemudian simbol atau karakter-karakter lainnya agar akun kita itu lebih aman. Meski resikonya kita sendiri bisa lupa apa password kita karena terlalu rumit. Nah, ini memang salah satu trade off dalam menggunakan fintech. Yang keempat, teman-teman harus aktifkan verifikasi 2 faktor. Aktifkan fitur ini untuk menambahkan lapisan keamanan ekstra pada akun kita. Dengan mengaktifkan verifikasi 2 faktor, maka kalau ada yang mencoba-coba masuk ke akun kita atau mencurinya, dia akan membutuhkan kode unik tertentu, di mana kode tersebut oleh platformnya dikirimkan ke SMS atau email ataupun autentikasi tertentu yang kita punya di handphone ataupun di email address kita. Jadi orang yang menembusnya tidak akan bisa melakukan atau mencuri masuk ke akun kita karena kode uniknya tidak dapat mereka tebak. Yang kelima, tetapkan batas penggunaan. Nah, ini penting nih. Agar apa? Jangan kita tidak gampang tergoda untuk terlalu sering menggunakan aplikasi fintech atau melakukan transaksi yang beresiko tinggi. Jadi, tetapkan batas penggunaan dan pertimbangkan baik-baik sebelum membuat keputusan keuangan besar.
Jadi jangan apa-apa langsung klik-klik gitu. Karena kalau kita buat unlimited, nanti jebol aset teman-teman. Yang keenam itu tetap istiqomah, ikuti batasan anggaran yang sudah kita tetapkan. Jadi kita tuh harus disiplin dan patuh dengan anggaran yang sudah kita susun untuk mencapai tujuan keuangan kita. Jangan gampang tergoda tawaran-tawaran yang ada. Entah itu bonus poin, hadiah liburan, atau sering juga kan membeli lebih dari yang dibutuhkan dengan berharap mendapatkan produk lainnya. Misalnya beli 2 dapat 1, atau beli produk X nanti bonus produk Y gitu. Padahal nggak kita butuhkan, cuman memang karena dia menarik kita akhirnya bertransaksi sehingga melampaui batas anggaran yang sudah kita tetapkan. Yang ketujuh itu berinvestasilah dengan hati-hati. Nah, ini buat para investor gitu ya. Sekarang kan banyak investor pemula-pemula yang mungkin seperti saya ini. Kalau kita dalam berinvestasi di fintech menggunakan robo-advisor atau aplikasi investasi, kita harus paham nih resiko yang mengikuti dan tujuan investasi kita. Kenapa? Dalam berinvestasi high risk high return. Artinya kalau kita berharap laba atau keuntungan yang terlalu tinggi, itu pasti instrumennya punya resiko yang tinggi juga. Jadi kalau dia udah terlalu tinggi menawarkan, maka pasti kalaupun Anda nanti rugi, maka ruginya juga sangat dalam, sangat habis-habisan Anda. Jadi pastikan lebih kepada bermain safety ya. Bukan saya bilang supaya tidak berani mengambil resiko, oke, tapi resiko yang bisa Anda ukur dan Anda kelola resikonya. Kedua, dari investasi ini bagi para investor-investor, jangan berinvestasi dengan uang yang kita tidak siap untuk kehilangan. Misalnya kalau udah berumah tangga, jangan pakai uang belanja atau uang gaji kita yang sudah dipos untuk misalnya bayar listrik, KPR, atau cicilan mobil, atau untuk uang sekolah anak, atau untuk keperluan rumah tangga lainnya dan transportasi kita sehari-hari, operasional kita. Jangan pakai. Karena kalau Anda kehilangan atau investasi Anda gagal, maka akan mengganggu seluruh aktivitas Anda. Jadi pakailah ya kalau ibaratnya uang laki-laki lah gitu loh. Bonus-bonus yang Anda kerja sampingan atau apa, pakai itu untuk investasi. Kemudian pertimbangkan untuk mendiversifikasi portofolio Anda. Jadi jangan bermain di investasi menanamkan aset Anda pada satu jenis investasi atau instrumen investasi. Misalnya Anda main saham, mungkin sebagian juga ada di obligasi atau di reksadana, atau mungkin di deposito, ataupun aset-aset lainnya. Sehingga teman-teman harus tetap ingat nasihat tua ini dalam bidang investasi, tapi menurut saya sampai sekarang works. Don't put all of your eggs in one basket. Jangan letakkan seluruh telur kita dalam sebuah keranjang yang sama, karena begitu jatuh semuanya hancur. Jadi diversifikasi, taruh di tempat-tempat instrumen investasi yang berbeda. Yang kedelapan, ini sebelum-sebelumnya juga sering sudah saya sampaikan, adalah waspadai penipuan. Kenapa? Fintech itu juga dapat menjadi target bagi para penipu gitu. Jadi tetap waspada terhadap pesan atau panggilan yang mencurigakan, serta tautan atau situs palsu yang mencoba mencuri informasi pribadi dan keuangan kita. Jadi biasanya tuh Anda memenangkan X rupiah, Anda memenangkan liburan ke Eropa. Nah, ini hati-hati kalau dapat di WA, email, atau SMS. Pastikan bahwa itu berasal dari platform yang resmi gitu. Dan biasanya kalau platform resmi itu tidak pakai WA gitu. Dia kontak kita, data kita ada sama mereka kan, alamat pasti kita. Yang kesembilan, itu perbaharui aplikasi kita secara teratur, karena biasanya aplikasi fintech itu sering membuat versi-versi terbarunya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan keamanan dari platform tersebut. Jadi kalau kita udah punya satu aplikasi dan itu aplikasinya ori, maka kita akan dapat notifikasi tuh untuk merubahnya atau memperbaharuinya. Ya, segera perbaharui, karena
dari perbaruan itulah nanti kita akan mendapatkan tingkat keamanan yang lebih baik ke depannya dalam menggunakan platform tersebut. Terakhir, ini penting nih, jangan mudah tergoda dengan promosi. Jadi teman-teman tuh harus menghindari tergoda dengan tawaran atau promosi yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jadi lakukan riset lebih lanjut lah, dan selalu ingatkan diri kita bahwa tidak ada gratis di dunia ini. Jadi kalau ada sebuah tawaran atau promosi begitu generous atau sangat dermawan, maka itu sinyal awal untuk kita lebih berhati-hati. Karena tidak ada bisnis yang menjanjikan laba yang sangat tinggi. Kembali lagi seperti yang di awal saya sampaikan, high risk, high return. Oke teman-teman, demikian tips-tips dalam memanfaatkan aplikasi fintech atau teknologi keuangan digital secara bijaksana menurut ekonom receh. Sampai jumpa pada episode berikutnya.